Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya! Salam olahraga. Jaya! Cilegon. Juara! Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selamat datang di podcast Humas KONI Kota Cilegon. Yang ini merupakan sebuah tempat obrolan santai penuh makna seputar perkembangan dunia olahraga yang ada di Kota Baja, Kota Cilegon. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seru, ringan, tapi juga bermanfaat. Nah, tentunya bagaimana olahraga di Kota Cilegon bisa bertumbuh dan juga berprestasi. Kali ini adalah podcast pertama atau perdana dari podcast Humas KONI Kota Cilegon. Tepuk tangan dong untuk Humas KONI Kota Cilegon. Dan pada hari ini kita sudah hadirkan seseorang yang berada di balik layar Humas KONI Kota Cilegon, yaitu Pak Ketua Kang Sigit. Makasih. Boleh dong tepuk tangannya lagi. Nah, beliau ini merupakan Ketua Bidang Humas KONI Kota Cilegon periode 2025 sampai 2029 di bawah pimpinan Ketua kita Pak Irfan Ali Hakim. Nah, sebelum kita hari ini kita akan membahas tentang peran Humas KONI Cilegon. Gimana kabarnya Kang Sigit? Baik ya. Alhamdulillah. Wasyukurillah. Nah, kali ini nih podcast pertama kita akan membahas apa sih peran Humas di KONI Kota Cilegon ini. Jadi peran KONI itu di Kota Cilegon ini sesuai dengan arahan dari khususnya dari Pak Ketua Irfan Ali Hakim itu untuk menginformasikan berbagai program-program, kegiatan, pembinaan dan berbagai hal yang di seputar KONI Kota Cilegon begitu. Karena melalui kehumasan inilah kita itu diminta untuk menghubungkan ya informasi, menyambungkan dan menginformasikan kepada masyarakat apa saja yang dilakukan oleh KONI dalam hal pembinaan atlet dan juga pengembangan olahraga di Kota Cilegon begitu. Ya, jadi kegiatan KONI tentang pengembangan atlet itu jadi semakin lebih banyak diketahui oleh masyarakat. Betul. Khususnya dengan adanya Humas ini. Iya betul. Peran itu. Jadi nanti kegiatan-kegiatan ini akan diliput ya, sama Humas KONI Kota Cilegon. Iya betul. Kita memang ada beberapa program untuk menginformasikan apa saja nih kegiatan-kegiatan KONI Cilegon, khususnya terutama podcast ini gitu. Jadi melalui podcast ini kita nanti akan mengundang gitu kan narasumber-narasumber seperti para ketua cabur begitu kan, atau ya pengurus-pengurus KONI, Pak Ketua khususnya ketua Pak Irfan Ali Hakim begitu dan lainnya lah. Jadi kalau misalkan ketika mereka ada kegiatan yang perlu diinformasikan, nanti kita hadirkan di sini begitu. Ya, jadi dengan podcast ini semoga kedepannya informasi-informasi dari KONI Kota Cilegon ini dapat diterima oleh masyarakat. Betul. Khususnya masyarakat Kota Cilegon. Betul begitu. Apalagi tahun depan itu agenda besar akan dihadapi ya, khususnya dari Popda gitu, Porprov. Nah itu banyak sekali persiapan-persiapan yang akan dilakukan oleh cabur-cabur untuk bisa berkompetisi di kancah nasional, nggak daerah ya, tingkat provinsi, bahkan nanti ketika para pemenang di tingkat daerah itu akan dikirimkan ke tingkat nasional. Jadi apa saja nih yang dilakukan atau yang dipersiapkan oleh cabur-cabur, nah kita informasikan seluas-luasnya, bukan hanya di podcast saja, kita juga kan punya beberapa medsos lain dan itu akan akan diaktifkan begitu, mulai dari
Instagramnya, begitu kan, Facebooknya, Twitternya, dan termasuk rilis-rilis ke media-media begitu, mainstream khususnya. Oke, ini jadi Humas KONI Kota Cilegon ini punya beberapa media sosial ya. Betul. Boleh disebutin biar teman-teman di sini semua tahu Humas KONI Kota Cilegon akun media sosialnya. Oke, jadi Humas KONI Kota Cilegon itu memiliki akun-akun medsos itu seperti di YouTube, ya, YouTube, TikTok, di Instagram, Facebook, dan juga di Twitter. Nah, semuanya itu nama akunnya adalah KONI Kota Cilegon. Yeah. Nah, tentu jangan lupa untuk mensubscribe dan juga memfollow akun-akun kami ya di Humas KONI Kota Cilegon, agar para pegiat olahraga dan juga para penyuka olahraga di Kota Cilegon itu bisa mengetahui informasi-informasi kegiatan-kegiatan keolahragaan khususnya yang di bawah binaan KONI Kota Cilegon. Ya, nah jadi buat kalian supaya nggak ketinggalan update dari KONI Kota Cilegon, kalian wajib follow dan subscribe. Ya, betul. Subscribe channel ini dan juga akun-akun lainnya. Nanti akan ditampilin lagi yang lain. Instagram, TikTok, ada Facebook, kemudian juga ada Twitter, ada lagi ya dengan YouTube ya terakhir ya YouTube. Jadi itu udah lengkap banget ya dari KONI Kota Cilegon. Betul. Nah, untuk ya tadi kan media sosial, sekarang kita berjalan ke program atau apa aja sih yang sekarang sedang dilakukan oleh KONI Kota Cilegon ini? Program kami di Humas KONI Kota Cilegon itu yang sedang kita lakukan saat ini tuh memang mayoritas untuk menghadapi event di 2026. Di mana di 2026 nanti akan ada 2 event besar, yakni Popda Provinsi dan juga Porprov. Nah, Popda itu Cilegon lah yang menjadi tuan rumah ya. Dan itu insya Allah akan dilaksanakan. Jadi Popda itu di Juni dan Porprov itu di November. Di November. Nah, kita ini memiliki sejumlah program yang sudah berjalan. Itu adalah roadshow ke cabur-cabur. Ke cabur-cabur itu dalam rangka mempererat komunikasi bidang kehumasan ini dengan cabur-cabur, khususnya di kehumasan mereka gitu tuh, sehingga ketika nanti Popda dan Porprov digelar, kita akan seiring seiring ketika kita mempubliskan atlet-atlet mereka pun mempublish juga, sehingga bukan hanya di kehumasan KONI Kota Cilegon, humas cabur pun, medsos cabur pun itu ikut berjalan dan meramaikan informasi tentang atlet-atlet andalan kita begitu. Jadi sinergitas antara humasnya cabur-cabur ini dengan Humas KONI Kota Cilegon ini harus tetap terjaga ya. Jadi sehingga nanti apa yang akan dilakukan untuk Popda dan Porprov ini dapat diketahui juga oleh masyarakat luas. Betul. Selama ini kan ketika ada atlet yang berprestasi itu kadang tidak terinformasikan, sehingga dengan kehumasan yang sekarang ini di bawah kepemimpinan Pak Irfan Ali Hakim, setiap atlet yang berprestasi yang mendapatkan medali emas, perak, perunggu itu akan kita blow up, akan kita informasikan kepada masyarakat, dan masyarakat pun bisa mengetahui bahwa banyak sekali atlet kita nih di Kota Cilegon yang memang memiliki kemampuan untuk bisa berlaga dan menjadi juara gitu, di setiap perlombanya begitu. Ya, jadi kan banyak ya sebenarnya Cilegon ini punya atlet-atlet yang berprestasi dan bahkan
prestasinya pun ada yang sampai ke luar negeri ya. Betul, Jadi skala internasional. internasional. Jadi supaya yang nggak kalah viral. Betul. Jadi kita nih sebagai warga Cilegon harus memviralkan. Betul. Supaya atlet-atlet kita juga nih jadi tambah semangat dan tambah berprestasi. Iya, seperti itu, Rica. Nah, kalau untuk program roadshow ini udah kemana aja sih dari Humas ini? Ya, kemarin kita sudah sudah mengunjungi cabang olahraga panahan, di mana mereka itu sudah juga mempersiapkan ya untuk Popda dan Porprov. Saya sendiri cukup takjub ya melihat atlet-atlet di cabur panahan ini dimulai usia 8 dan 10 itu mereka tuh sudah jago kayaknya. Jadi udah kayak Robin Hood lah istilahnya. Padahal masih kecil gitu. Kecil ya. Iya. Dan itu kan jarang sekali masyarakat yang tahu ternyata di Cilegon itu anak-anak muda kita ini dari usia SD itu sudah jago memanah gitu. Ya. Nah, itu tuh. Iya. Kemarin kita sudah ke cabur panahan. Nah, berikutnya itu kita akan mengunjungi beberapa cabur andalan lainnya yang memang langganan mendulang medali emas gitu. Iya. Seperti Pertina gitu, atau nanti kita kunjungi Perbakin dan banyak lagi pokoknya. Gitu aja. Ya, jadi dengan adanya roadshow ini kan tidak hanya sekedar silaturahmi ya, tapi juga memasyarakatkan menginformasi ini untuk masyarakat bahwa di Cilegon itu banyak banget cabur-cabur yang bisa diikuti oleh anak-anak muda. Ya. Nah, jadi kan kadang kayak misalkan panahan aja nih ya, gitu. Kita berpikir emang ada ya panahan itu di Cilegon gitu. Nah, dengan adanya roadshow ini kan akhirnya masyarakat juga jadi tahu, oh iya ya ternyata di Cilegon itu ada loh klub ya atau cabur panahan. Nah, jadi nanti kalau mungkin ada yang berminat ingin mencoba bisa juga datang langsung ke sana ya. Betul, seperti itu kan. Betul. Iya. Termasuk juga kita nanti ada salah satu cabur yang yang namanya pun mungkin asing ya, petang namanya. Namanya petang. Namanya petang. Saya juga nggak tahu tuh. Iya. Petang itu dia tempat berlatihnya di ini. Di apa namanya tuh? Bona ya. Di Bonakarta. Oh iya. Tulisannya itu petan kue. Petan kue. Iya. Sangkan jualan kue. Iya. Mungkin dia itu asli Prancis mungkin ya, tapi dia itu petang, disebutnya petang. Kemudian dia itu pokoknya dia alatnya itu dia itu seperti bola besi. Oh iya. Kemudian dilempar sehingga target yang ada di dalam lingkaran itu bisa kena gitu. Seperti itulah. Dan itu kemungkinan itu bolanya itu berat karena itu terbuat dari besi, itu petang. Nah, kita juga akan memperkenalkan cabur itu kepada masyarakat. Seperti apa sih petang? Nah, itu akan kita informasikan lah. Begitu tuh Teca. Iya, jadi kalau nggak salah di dekat rumah sakit juga agak ke Iya betul, gitu ya, gitu. Betul. Jadi kemarin juga sempet sih pernah lihat ini apa ya, kok aneh gitu tuh. Gitu. Tapi lama-lama dilihat seru juga gitu kan, daripada anak-anak main gadget kan gitu. Iya betul. Lebih baik diajak olahraga dan siapa tahu bisa jadi berprestasi kan karena berolahraga. Ya, oke. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Kang Sigit atas cerita dan berbagi pengalamannya hari ini. Yang mudah-mudahan nanti ke depannya podcast Humas KONI Kota Cilegon ini bisa berjalan ya. Amin. Amin, bisa berjalan sesuai, lancar. Amin. Dan juga teman-teman sobat-sobat olahraga di Cilegon juga bisa terus berpartisipasi, ikut aktif ya. Tuh. Ya, aktif di bidang olahraga melalui Humas KONI Kota Cilegon. Iya. Oke Sobat Olahraga Cilegon, terima kasih sudah nemenin ngobrol kita nih pada hari ini. Tentunya ini adalah episode pertama, jadi nanti masih ada episode-episode selanjutnya. Ya kan? Tentunya jadi tidak hanya dari KONI Kota Cilegon, tapi juga cabur-cabur. Dan nanti juga mungkin akan mendatangkan atlet-atlet kita yang sudah berprestasi ya tentunya, menjadi contoh generasi muda kita ke depan. Nah, jangan lupa nih untuk follow semua
media sosial dari Humas KONI Kota Cilegon. Dan juga jangan lupa nih, like and subscribe YouTube KONI Kota Cilegon. Nah, dan jangan lupa kita juga untuk terus mendukung atlet-atlet kita untuk tetap semangat dalam mencapai prestasinya. Dan juga buat kita nih jangan lupa ya olahraga. Karena olahraga itu adalah obat untuk segala macam masalah di dunia ini, ya enggak? Oke, kita balik lagi dan nanti kita akan jumpa di episode selanjutnya di podcast Humas KONI Kota Cilegon. Saya Andin Aya, pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga Jaya! Salam olahraga Jaya! Cilegon Juara! See you, bye-bye. Sampai jumpa di episode selanjutnya. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down, bring it down.